Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akang Teteh Kema Ekis, kembali lagi di Melekat, mengenal lebih dekat. Nah, pada episode Melekat kali ini tentunya bakalan dipandu sama aku nih. Kenalin, nama aku Binar Shah Alam. Dan tema Melekat kali ini tentunya nggak kalah menarik dari tema Melekat sebelumnya. Nah, jadi pasti Akang Teteh Kema Ekis penasaran kan? Nah, aku spill nih. Tema Melekat kali ini yaitu semester akhir, bukan cuma buat skripsi loh. Nah, dari tema yang menarik itu tentunya aku nggak bakalan sendirian nih di sini. Aku bakalan ditemani oleh narasumber yang tentunya keren dan juga berpengalaman dalam berbagai kegiatan khususnya dalam bidang akademik maupun perlombaan gitu. Nah, di antaranya yaitu first place for the most innovative delegate, first place for the best project innovation, second place for the best video innovation, teaching assistant Sharia Banking Management and Sharia Accounting, Sales and Digital Marketing Intern, PT Agritama Sinergi Inovasi, Head of Internal Department Hima Ekonomi Islam FEB Unpad, dan Staff of Public Relation Prabu 2023 BEM Kema Pajajaran University. Nah, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita akan sambut Teh Rebecca Dwina. Halo. Oke. Halo Teh Rebecca. Halo. Boleh nih Teh kenalin dulu nama dan dari angkatan berapa nih? Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Rebecca Dwina dari angkatan 2021. Oke Teh, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kamu gimana? Sehat. Alhamdulillah Teh sehat. Hari ini tuh happy banget karena ketemu sama Teteh gitu. Waduh, aku juga happy dong kalau gitu. Oke Teh, siap. Oke, jadi Teteh sebelum kesini ada kegiatan apa nih? Untuk sebelum kesini mungkin aku bimbingan skripsi aja sih tadi. Oke, bimbingan skripsi ya Teh. Oke, kayaknya ini Akang Teteh Kema Ekis udah penasaran nih sama sharing session kali ini. Ya udah, aku langsung aja masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Teh. Boleh. Ya udah, yang pertama, apa nih kesibukan Teteh akhir-akhir ini selain menyusun skripsi? Gitu. Oke, kesibukan aku akhir-akhir ini selain skripsi, aku baru selesai menjadi delegasi dari Fully Funded dari Indonesian Youth Excursion Network. Batch 7 itu tuh sebuah excursion ke luar negeri untuk menyampaikan inovasi-inovasi kita melalui tema yang mereka bawakan yang pastinya terkait SDGs. Mungkin itu yang alhamdulillah tadi sempat di-mention juga ya. Alhamdulillah dapat rezeki menjadi juara satu Best Project Innovation dan yang lainnya. Mungkin itu sih, dan selain itu juga abis ini juga ada mengajar, aku sebagai teaching assistant manajemen perbankan syariah. Mungkin itu selain skripsi. Keren banget. Nah, ini ada pertanyaan nih Teh dari Kang Dimas di Instagram Hima Ekis Unpad. Nah, boleh nih Teh spill dan ceritakan kegiatan yang terakhir Teteh lakuin nih. Oke, untuk kegiatan yang terakhir mungkin yang sudah selesai ya, kayak tadi salah satu menjadi delegasi. Itu tuh delegasi dari sebuah organisasi yang dia tuh kita membuat inovasi untuk dipresentasikan ke luar negeri di hadapan para juri-juri di Malaysia dan juri-juri di Indonesianya. Dan aku sebagai leader kelompok pun aku juga mengemban kelompok-kelompokku untuk gimana caranya menjadi juara kali di situ. Dan alhamdulillahnya juga aku menjadi delegasi Fully Funded yang aku ke luar negeri tidak mengeluarkan uang, mendapat uang saku dan lain sebagainya. Mungkin itu pengalaman yang berharga juga yang baru selesai di Oktober akhir kemarin. Mungkin itu sih kalau yang udah selesai. Aku nih punya mimpi juga Teh buat pergi ke luar negeri gitu, kayak Teteh buat lomba, buat atau sekedar traveling aja gitu. Jadi tadi Teteh tuh sempat nyebutin inovasi. Nah, inovasi apa sih Teh? Pengen tahu. Inovasi yang aku bawakan saat menjadi delegasi itu yang pasti kan terkait SDGs. Karena aku ekonomi dan kita ekonomi Islam, aku tuh membawa terkait sedikit tema skripsi aku juga nih, berkaitan juga dengan tema Melekat sekarang. Aku mendukung para UMKM untuk bisa sertifikasi halal tuh dengan baik, dengan dibantu gitu oleh kita, karena mungkin kamu juga tahu ya kalau sertifikasi halal tuh ribet, perlu uang yang besar dan mungkin kadang ditolak juga dan lain sebagainya itu. Jadi aku tuh membuat aplikasi yang dimana aplikasi itu bagaimana caranya membantu UMKM tuh untuk mencapai agar mereka juga bisa, karena kan sekarang mayoritas beragama pun Islam dominan ya di sini mayoritas ya. Jadi gimana caranya
customer bisa ditarik gitu sama UMKM, salah satunya dengan cara adanya sertifikasi halal. Kadang kan kita kalau mau beli sesuatu udah halal belum ya ini, atau kalau aduh jangan halal nih, jangan nggak diambil deh karena ini belum ada halalnya dan sebagainya. Jadi kalau misalkan ada UMKM yang udah ada logo halalnya, kita kan kayak keren banget, lebih mau gitu untuk mendukung dianya, dan itu juga jadi kenyamanan customer kan. Jadi kita sebagai customer, kita juga jadi nyaman untuk membeli produk yang jelas-jelas sudah ada label halalnya sebagai kita umat Islam, mungkin gitu sih. Keren banget. Nah kebetulan nih Teh, aku sama keluarga juga punya sebuah usaha gitu. Dan aku tahu kalau misalnya proses sertifikasi halal itu ribet banget dan perlu proses yang panjang gitu. Makanya pas Teteh bikin aplikasi yang buat membantu sertifikasi halal itu beneran banget membantu sih buat para UMKM di Indonesia. Apalagi kan makin sini makin banyak UMKM gitu. Nah jadi keren banget Teh. Kayak Insya Allah nggak bisa berkata-kata sih. Semoga bisa menjadi amal jariah sih Teh. Karena ini kan aplikasi yang sertifikasi halal yang sangat membantu bagi masyarakat muslim di Indonesia gitu. Lanjut ya Teh. Boleh. Nah saat mengikuti kegiatan IEN tadi, ilmu apa saja yang Teteh dapatkan? Nah boleh di-spill nggak Teh lingkungannya seperti apa dan perbedaan kegiatan tersebut dengan kegiatan lainnya yang pernah Teteh ikuti? Yang terakhir dulu ya, perbedaan sangat signifikan banget. Yang pertama karena kita keluar negeri, karena aku juga pertama kali pergi keluar negeri tanpa orang tua. Jadi dari aku di bandara aku udah sendiri pun aku kayak aku awalnya selalu sama orang tua, sekarang tiba-tiba sendirian nih, gimana aku harus nge-handle diriku yang biasanya di-handle dengan orang tua. Dan itu yang pertama. Terus kita menghadapi di sana itu culture-nya beda. Gimana pun itu, walaupun itu negara tetangga yang dekat dengan kita, tapi gimana pun beda. Gimana cara kita menghargai wilayah setempat, berkomunikasi gimana, adakah perbandingan harga yang kita, ternyata air putih di sana mahal juga ya, di Bandung cuma 3.000 bisa jadi kan kayak gitu. Nah, dan sebagainya. Terus perbedaannya cara berkomunikasi. Mungkin untuk karena Ian dari ke Kuala Lumpur, mungkin ada Melayu-Melayunya yang mungkin bisa kita handle gitu loh, lebih mudah. Tapi nggak menutup kemungkinan juga kita berbicara bahasa Inggris di sana, karena aku pun alhamdulillah aku jadi dikasih amanah untuk menjadi master of ceremony di sana, di big eventnya. Dan di sana tuh saat aku menjadi MC itu full bahasa Inggris, dan itu pertama kalinya aku menjadi MC memakai bahasa Inggris, dan di hadapan para orang-orang yang mungkin bisa lebih jago bahasa Inggris daripada aku. Jadi gimana pun, kalau aku salah ini malu banget nih. Jadi caranya aku harus ini berbeda banget sih. Dan apa yang aku dapat ya? Yang didapat itu Teh. Apa yang aku dapat yang pastinya pengalaman banget, leadership, karena aku menjadi leader juga di sana. Terus komunikasi skill yang nyatanya baru aku dapatkan di situ. Ya maksudnya aku juga mengikuti kayak hima, panitia-panitianya di kampus, cuman itu tuh membantu aku saat beneran berhadap dengan orang-orang baru di hadapan orang banyak, di hadapan orang-orang yang ternyata sudah S2, S1, yang dimana aku hanya debu kali dibanding mereka, cuman aku mendapatkan amanah untuk menunjukkan ke mereka kan gimana caranya. Dan selain itu aku juga dapat pengalaman terkait ternyata karena aku ngolah banget kemarin UMKM, jadi aku tuh tahu banget kalau nggak tahu banget lah, aku masih tahu sedikit lah. UMKM tuh kendalanya tuh ini, dan ternyata tuh nggak cuman uang aja yang dibutuhkan, modal doang yang dibutuhkan. Ternyata dia tuh butuhnya tuh edukasi, dan itu memang ada nyata adanya gitu loh. Kalau misalnya UMKM tuh maunya edukasi, dominan UMKM tuh maunya edukasi, karena mereka juga butuh modal, bukan untuk modal uang doang gitu loh, modal pikiran, modal mental dan sebagainya mereka butuhkan, dan aku dapat pengetahuan baru dari situ sih. Keren banget Teh. Tadi kan Teteh ngasih edukasi ke para UMKM. Nah bener banget nih Teh, di Indonesia emang sekarang tuh lagi minim edukasi dan sosialisasi bagi para pelaku UMKM. Nah jadi yang Teteh berikan itu beneran banget bermanfaat gitu bagi pelaku UMKM. Dan terus tadi Teteh, aku juga sempat notice gitu kalau misalnya Teteh tuh berani buat keluar dari zona nyaman gitu. Walaupun itu beneran, kalau aku ngebayanginnya beneran merinding sih Teh, kayak itu di depan orang-orang yang keren gitu, terus Teteh juga keren sih, tapi maksudnya pasti pressure itu juga pressure, kan pasti, pressure pakai bahasa Inggris juga, bukan bahasa ibu kita. Terus kayak ya udah, tapi Teteh keren banget, bisa lancar, bisa
bisa menyelesaikan kegiatan Ian kemarin dan aku juga mendapatkan latihannya lama sih. Nah iya, jadi makanya latihan itu penting banget Teteh. Betul. Iya betul banget. Terus Teteh juga kan meraih beberapa ini kan Alhamdulillah. menang gitu. Wah, keren banget. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Teh. Nah, ini ada pertanyaan dari Teh Sonia. Nah, memungkinkan nggak sih Teh kalau misalnya Teteh kan sekarang lagi menyusun skripsi nih ya. Nah, Betul. memungkinkan nggak kalau misalnya sekarang menyusun skripsi diiringi dengan kerja? Nah, gimana sih cara bagi waktunya gitu? Oke. Kerja ya konteksnya, karena di sini aku nggak kerja, tapi teman-teman aku tuh banyak yang sambil magang. Banyak yang milih skripsinya nyambi aja deh, mungkin karena memang targetnya mereka tuh mau magang dulu, baru dia di semester 8 fokusnya, kan beda-beda ya orang-orang. Cuman aku mendengar dari cerita teman-teman aku yang magang, kadang tuh mereka tuh mengambil topik dari magang tersebut. Jadi sambil magang dia sambil ngincer ya nih aku harus harus narik topik ini nih di perusahaan ini gitu dan sebagainya. Jadi sambil magang sambil skripsian tuh bisa-bisa aja. Cuman kalau dan banyak juga kok cutting-cutting yang lulus tepat waktu, sangat tepat waktu, terbilang cepat dan dia sambil magang. Dan mungkin tipsnya adalah harus kuat aja sih, karena gimana pun kita pakai fisik kan kalau skripsian, mau pakai fisik, pakai mental, pakai pikiran. Gimana juga magang, apalagi kan kalau lagi bekerja, biasa aku magang jam 8 sampai jam 5. Ya kan, which is sudah setengah hari full. Dan mungkin pulang-pulang agak capek, deh gimana caranya mengurangi rasa capek itu untuk skripsian, atau enggak biasanya tuh lagi break istirahat break ini magang, dia tuh kadang sama skripsian atau ada waktu kosong dikit di magang skripsian. Cuman ya tetap harus nentuin prioritas banget sih. Kalau misalnya emang dianya bisa banget untuk dua-duanya terkabulkan di semester itu, biasanya memang agak harus dikebut banget sih, karena banyak juga kok yang kayak gitu. Jadi bagi waktunya sih. Bagi waktunya. Betul. Nah, jadi balik ke dirinya sendiri aja ya, gimana cara membagi waktunya gitu, antara mana yang harus diprioritaskan gitu antara kedua itu. Nah, karena harus ada target prioritasnya masing-masing. Nah, iya benar. Lanjut ya Teh, dari kegiatan-kegiatan yang sudah Teteh lakukan tadi, hal apa saja yang menurut Teteh cukup struggle dalam menjalaninya? Cukup struggle. Iya. Yang paling aku nggak merasa banget, alhamdulillah nggak terlalu merasa struggle banget. Cuman kemarin itu pas IEN itu ada meeting ini, tapi besok deadline revisian skripsi aku, paling itu sih. Jadi kayak aduh malamnya meeting, aku sorenya ngajar, siangnya bimbingan, misalnya sorenya ngajar, besoknya harus ada meeting IEN, tapi harus ngejar revisian juga dan sebagainya. Dan kemarin juga aku ada target sempro, jadi beneran harus dikebut nih antara IEN dan sempro aku. Jadi kemarin agak struggle di waktu aja, cuman alhamdulillah agak begadang dikit sih ya. Cuman ya alhamdulillah terjalankan dengan baik, mungkin itu sih. Alhamdulillah. Berarti bukan struggle yang bikin alhamdulillah bisa, Teteh masih bisa mengatasinya gitu ya. Iya betul, insyaallah. Kita lanjut. Nah, Teteh biar nggak stres atau burn out dalam penyusunan skripsi nih, biasanya Teteh ngelakuin apa sih, terus biar nggak demot juga pas ngerjainnya juga? Biar nge-struggle untuk skripsi ya, biasanya aku itu main HP. Tapi kadang tuh aku tuh selalu bawa cemilan. Jadi aku nggak laptop nggak gitu, dan harus sebab aku tuh nggak target yang gitu banget, karena aku ngerasa diri aku juga pasti perlu waktu dan main HP, jajan-jajan dan sebagainya. Kadang juga aku keluar sama teman-teman dan nggak di non-stopin seharian harus beres skripsi ini, bab ini, halaman sekian revisian ini. Aku nggak sampai gitu ya. Cuman biasanya target aku itu seminggu. Jadi dalam seminggu itu Senin ini, Selasa ngajar, misalnya Rabu ngajar, Rabu rapat segala macam. Jadi ada ini-iniannya, ada susunannya banget sih. Jadi kalau misalnya biar nggak stres, yang pertama karena aku tahu aku orang stresan kali ya. Jadi jangan dibantai seharian. Kalau misalnya aku ngebantai seharian itu bakal stres, dan aku menghindari pembantaian seharian itu. Jadi aku bagi-bagi dalam seminggu itu. Gitu. Kayaknya kita sefrekuensi deh Teh. Oh, ya? Kayak aku tuh kalau misalnya belajar itu harus ada makanan atau ciki-ciki gitu. Pokoknya kalau misal belajar nggak bisa full seharian belajar. Jadi kayak misal 2 jam belajar, terus
1 jam main HP terus kemana dulu gitu Iya, biar iya, betul. nge-refresh otak biar nggak terlalu pusing terlalu ke pressure Iya, gitu. betul. Dan juga kan teteh nggak nge-push banget ke diri sendiri buat Harus nyelesain, selesai. ya harus selesai hari itu juga gitu. Jadi keren banget ya. Oke, kita lanjut. Nah, jadi apa motivasi teteh mengikuti kegiatan IEN dan tadi juga disebutin jadi teaching assistant ya teh. Oh, Nah, iya. motivasinya apa sih teh? Pengen tahu banget nih. Motivasi aku untuk melakukan hal-hal seperti itu yang pertama Oke. pastinya ingin mendapat pengalaman karena kita mahasiswa S1, kita kan baru jadi siswa, beda dong kalau misalnya kita udah S2, ini mana kita sudah melewati Iya. S1. Ini kan aku baru pertama kali jadi mahasiswa gitu loh, gimana caranya aku nggak buang masa-masa mahasiswa aku tuh semena-mena doang gitu loh, nggak cuma main-main doang. Ya mungkin ada orang-orang kayak gitu mungkin punya prinsipnya masing-masing ya, cuman karena ini nilai ke diri aku sendiri, motivasi aku cuman untuk gimana caranya orang tua aku itu worth it memberikan fasilitas ke aku. Jadi aku juga bersyukur orang tua aku selalu menuhi, dan gimana caranya tuh orang tua yang hal-hal sudah orang tua kasih tuh worth it gitu bagi mereka tuh. Oh ya udah berarti ini anak tuh gini ini gimana caranya kita tuh ngebanggain orang tua, karena aku yakin banget kita nggak bisa ngebalas orang tua secara full dong. Apapun itu nggak akan bisa, apalagi dengan nominal uang ya. Itu kan kayak nggak bisa, nggak ya apa yang kita nggak akan tidak terkalahkan lah ya. Nah gimana caranya, mungkin gimana caranya orang tua itu merasa ya ampun ini anak gue bisa kayak gini gitu loh. Nah itu ya pasti yang pertama motivasi aku orang tua sih, karena aku nggak mau buat mama papaku udah nyekolahin aku, memberikan aku fasilitas dan sebagainya tuh kurang worth it gitu ya. Walaupun orang tua pasti bangga, cuman gimana caranya kita punya kebanggaan dari diri sendiri juga gitu sih. Kalau misal ngomongin soal orang tua nih teh pasti bikin terharu gak sih kalau ya udah pokoknya mereka tuh selalu memberikan dukungan terus Betul, apa yang apresiasi terbaik. kepada kita. Iya, Iya. pokoknya yang terbaik buat kita mereka selalu dukung gitu. Betul. Makanya dari kita sendiri juga pengen ngasilin yang terbaik buat Betul, mereka gitu. memberikan Ya, balasan dengan hal itu ya, gitu. Betul. Lihat mereka tersenyum aja udah Betul. bikin seneng banget buat kita gitu. Oke, jadi pertanyaan selanjutnya, apa rencana teteh setelah lulus nanti terkait dengan pengalaman berkegiatan yang telah teteh dapatkan tadi? Kan banyak nih kegiatan teteh udah kehitung lah gitu ya. Enggak. Oke, apa yang ingin aku dapat setelah lulus ya? Setelah lulus ini klasik, semua orang ingin menjadi orang sukses. Ya, amin. Jadi gimana caranya aku bisa mengasah skill-skill yang aku punya sedikit lah untuk lebih terasah lagi gitu di pekerjaan-pekerjaan nanti. Aku sih niatnya pengen lanjut studi, cuman tetap gimana situasi juga, apakah memungkinkan aku untuk melanjutkan studi dulu atau harus bekerja dulu, karena beda-beda. Cuman kalau misalnya aku harus bekerja dulu, aku ingin melanjutkan jejak orang tua aku, kayak misalnya beliau tuh BUMN, jadi aku juga harus studi BUMN juga, mungkin gitu sih kira-kira. Dan gimana caranya aku diterima di perusahaan tersebut tanpa bantuan siapa-siapa. Maksudnya kita nggak munafik ya. Iya. Gimana caranya mereka tuh menerima aku karena memang aku, bukan karena siapa yang ada di belakang aku, ya kan. Jadi ya maka dari itu kegiatan-kegiatan itu insyaallah semoga membawa dampak positif buat backingan aku untuk diterima di perusahaan-perusahaan yang aku inginkan, dan di posisi yang aku inginkan, misalnya kayak tadi digital marketing atau hal-hal yang lainnya, dan atau di teaching assistant. Saya kan belajar tentang perbankan, akuntansi, mungkin itu menjadi insyaallah menjadi backupan aku untuk interview nanti kalau aku tuh pernah seperti ini mungkin gitu sih. Oke, berarti teteh tahu value teteh kayak gimana gitu, jadi makanya yakin gitu buat bisa menuju ke rencana tersebut. Semoga amin ya, semoga bisa tercapai ya. Oke. Ini kita mungkin lanjut ke pertanyaan terakhir nih teteh. Nah, jadi apa nih harapan teteh untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan khususnya bagi mahasiswa semester akhir gitu, yang sama mahasiswa baru gitu yang sedang penasaran dengan berbagai kegiatan seperti organisasi gitu, yang lagi FOMO-FOMO-nya gitu. Nah, jadi harapan teteh untuk pengembangan kegiatan kemahasiswaan. Oke, untuk pengembangan kegiatan mahasiswaan harapan aku adalah
gimana caranya sebuah hima, sebuah BEM, sebuah panitiaan dan sebagainya tuh bukan hanya menarik maba-maba tuh kayak yaudah lu maba yuk ikut aja. Gimana caranya beneran sebuah organisasi tuh memberikan value banget. Lu tuh bener-bener kalau lu masuk ini, insya Allah lu bisa kayak gini-gini. At least lu dapat leadershipnya, at least lu dapat skill communicationnya dan sebagainya. Itu kan hal-hal yang basic skill ya, soft skill dan sebagainya. Itu yang setidaknya harus diterapkan gitu sama Ima. Contohnya kamu maba kan? Iya. Nah ini kan kamu melatih komunikasi kamu kan, public speaking kamu. Bener. Nah itu pengembangannya mungkin nggak beda jauh mungkin. Untuk Ima juga beneran memberikan kesempatan untuk para maba-maba ya konteksnya di sini atau masa-masa lainnya untuk beneran nggak cuman hadir doang, cuman kayak cengak-cengok doang, beneran terjun nih. Mungkin ada sesinya, mungkin melekat kali ini kamu, melekat ke depannya dia mungkin itu beda-beda. Itu kan ngasih dampak juga dong ke kamunya ya, kamu juga dapat experience yang mungkin yang kamu belum dapatkan di SMA dan sebagainya, kan jadi experience baru dan ini bakal menjadi cerita kamu. Dan kamu nanti sudah mahasiswa akhir tuh kamu kayak, lah kemarin mah gua yang ini loh, gua jadi narasumber. Nanti kamu bakal kayak gitu. Terus kayak, lah dulu gua yang ini tuh. Jadi kamu bakal pasti ada cerita dan gimana caranya hima dan lainnya tuh membuat maba-maba tuh memiliki ceritanya masing-masing. Gitu. Teh. Kayaknya aku tuh gak bisa ngutarain apa-apa lagi nih ini karena saking kerennya, karena speechless banget gitu Teh. Aduh, dari tadi mulai yang Teteh pergi ke Malaysia buat ikut perlombaan ya kan, terus kayak wah itu benar-benar mimpi aku juga gitu. Aku juga semoga bisa pergi ke luar negeri gitu ya Teh. Amin. Jadi mungkin dari aku boleh nih Teh, karena udah di penghujung acara juga, boleh nih minta closing statement dari Teteh dua patah kata buat teman-teman yang lagi nonton di rumah gitu. Closing statement dari aku mungkin terkait pengalaman ya, pastinya karena ini membahas soal pengalaman juga, karena bukan skripsi juga, mau kalian itu mahasiswa akhir, mahasiswa tengah, mahasiswa muda dan sebagainya, carilah pengalaman, nggak harus di universitas saja. Mungkin bisa berawal di universitas, tapi mungkin bisa keluar dan sebagainya, karena banyak kok informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari sosial media dan lain sebagainya. Dan karena pengalaman yang kita ambil itu adalah guru yang terbaik. Jadi cari banyak pengalaman. Ya udah, kalau gagal ya udah, toh kita nggak gimana gitu loh. Oke, kalau misalnya kita ngedrop nggak ya kita mikir lah, kalau kita ngedrop berarti kan kita oh yaudah berarti gue tahu nih apa yang harus gue perbaikin. Oh ternyata kemarin pas gue interview gue ngangong, oh ternyata kemarin gue nggak buka bukletnya, sebagainya, itu kan beda-beda. Jadi ya gimana caranya kita mendapatkan guru tersebut, yaitu pengalaman. Berarti intinya kita nggak boleh kita harus berani mencoba. Betul. Ya Teh. Nah dari mencoba itu kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Keluar dari zona nyaman yang kamu tadi mention. Out of comfort zone. Betul. Pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Gitu. Oke, jadi dari sharing session kali ini yang dibawakan oleh TBK, aku dapat menyimpulkan bahwa menjadi mahasiswa akhir ini bukan menjadi batasan bagi kita untuk tetap aktif berkegiatan. Nah, aku kagum banget nih Teh, sekaligus banget sama Teteh gitu. Terima kasih banyak ya Teh. Aduh. Nah, aku sebagai mahasiswa baru di Unpad gitu ya, merasa termotivasi banget sama Teteh gitu. Nah, aku juga bakalan mengaplikasikan tadi tips and trick yang Teteh kasih buat kedepannya gitu, biar pengembangan diri aku menjadi lebih baik, dan juga buat pengembangan Akang Teteh Kema Ekis Unpad dan juga penonton lain yang lagi nonton gitu. Mungkin penyampaian closing statement tadi merupakan sesi terakhir sekaligus menutup episode Melekat kali ini. Tapi jangan khawatir, Akang Teteh Kema Ekis Melekat akan selalu tayang di YouTube channel Hima Ekis Unpad dengan menghadirkan narasumber yang tentunya keren dan juga menginspirasi bagi kita semua. Makanya jangan lupa selalu pantengin terus ya, biar gak ketinggalan episode Melekat selanjutnya. Aku Binar, selaku moderator pada episode Melekat kali ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.